Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik lagi di channel Robani Media Tama. Baru lagi podcast Bang Ustadz Said. Jadi wajar aja ya sebenarnya. Dan kalau lagi itu ya ingetnya itu aja Ustadz tadi ya. Gitu, jadi makanya biar nggak monoton. Iya. Kalau kita ngajak orang ikut dalam dakwah pembinaan, ya juga kita harus paham. Apalagi anak-anak Gen Z milenial sekarang kan. Kita masuk lintas opini. Nggak bisa mau diajak monoton melulu, kita pada kabur dia. Betul. Kadang apa namanya? Gini saat dakwah itu kan kelarnya analoginya tuh dakwah sama bisnis tuh mirip saat. Kalau aneh ya kacamata. Bisa jadi begitu ya. Karena market berubah, asik. Benar. Segmen market dari zaman ke zaman itu berbeda. Segmen berubah. Caranya kan penetrasinya juga berubah. Bisnis aja apa namanya? Urusan dunia aja kita pikirin, apalagi urusan ini Allah perintahkan, masa kita gak pikir bagaimana kita masuk ke segmen market kan kayak gitu saja. Packagingnya juga disesuaikan. Iya. Nah, untuk zaman sekarang bisa cukup aja cuma nasihat doang atau dengan cara tadi ada nggak tips and tricks untuk zaman sekarang nih untuk dapat apa ya Gen Z milenial tertarik nih, karena sekarang Gen Z milenial tuh suka aneh-aneh aja saat tertariknya game apa gitu saja. Nah, kadang suka dibenturin ada game sama ceramah nggak boleh, tapi ada juga tuh rame juga kemarin ada Ustadz Gaming, Ane suka nonton lagi Ustadz Gaming, dia sambil main game, sambil dakwah juga dia. Nah sekarang ngasih apa ya, basic buat Gen Z milenial gimana zaman sekarang nih buat pembina nih? Ya, jadi kan memang menjadi bagian dari fitrah basyariah atau naluri manusia ya, dimana apapun dia akan hidup di bawah lingkungan ya yang membentuk dirinya. Ya. Lingkungan zaman sekarang, zaman IT, zaman sosial media, itu nggak bisa dihindari. Sehingga pendekatan-pendekatan dakwah pembinaan kepada Gen Z milenial pun harus memahami aspek-aspek itu. Ya. Dan tadi yang Bang Fadil bilang, memang packaging atau kemasan dakwah pembinaan untuk Gen Z milenial bukan bab mereka harus siap mendengarkan terus-menerus nasihat, apalagi doktrinasi gitu. Itu udah nggak masuk dalam size logika mereka sekarang. Mereka tuh maunya ya istilahnya diakui sosok mereka sebagai generasi Gen Z milenial yang ya apa namanya diberikan juga ruang untuk kebebasan berbicara, mengemukakan pandangan. Jadi nggak mau nonton satu arah pendapat, gitu. Itu malah lebih bagus begitu. Ya, sehingga kalaupun kemudian ada hal yang ingin kita luruskan, tapi melalui pendekatan dialogis yang simpatik. Anak sekarang yang saya tahu nggak mau kalau langsung di judge mereka. Jadi pendekatan judgement itu nggak pas. Ya, pokoknya kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau nggak begini nanti begini. Nah, ini ya perlu juga ini dicari pendekatan lain, kan bisa saja kan secara komunikasi orang diarahkan kepada sesuatu tapi dia tidak merasa seperti orang dijorogin gitu, dijeblosin gitu. Jadi bahasa sederhananya begitu. Jadi anak-anak sekarang tuh buat dia nyaman dulu dengan lingkungan di mana dia terlibat dalam pembinaan. Seorang pembinanya juga dia harus ngerti psikologi remaja, psikologi Gen Z. Harus sabar juga saja. Kadang ada cerita gini Ustaz. Beliau berdakwah lewat makan-makan. Daya tariknya ya. Daya tariknya makan-makan Ustaz. Kos keluar terus. Dan salah satu alumni jebolan makan-makan aneh saat sebenarnya. Lewat pendekatan jebol, benar. Tapi yang gugur lebih banyak. Nah, kadang tuh ada fase, ada yang cerita saat ya. Udah bertahun-tahun, kebetulan metodenya makan-makan terus kan ya. Memang dia awet gitu. Nah, tapi yang lulus, yang benar-benar mantep tuh ketika dia datang nggak ada makan, dia tetap datang itu sedikit. Nah, kadang-kadang kan suka ada pikiran-pikiran aneh gini saya sebagai kakak pembinanya kayak lebih ya Allah udah
bertahun-tahun dikasih makan, kok hasilnya cuma sekian. Nah itu gimana Ustaz? Itu namanya nama anak-anak kan, apalagi si milenial ya, gitu. Nah itu kita mengcounter rasa-rasa itu gimana Ustaz? Jadi memang persoalan hidayah ya, petunjuk dari Allah itu kan juga innallaha yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kita membujuk orang melalui ngajak makan dan sebagainya, itu juga dilakukan oleh Rasul. Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk siapkan masakan, karena besok kita akan ngundang orang untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Gitu itu ada dalam sirah tuh. Rasul menjamu. Ya. Nah, dari yang kebanyakan dijamu itu kemudian segelintir yang hanya menerima dakwah Rasul, ya bagian dari ya sunatullah bisa jadi. Gitu. Nah, yang pas sebetulnya begini, ya mendidik ya orang-orang yang kita ajak dalam proses pembinaan selalu dengan pendekatan diajak makan, kuliner, itu sebetulnya ya kurang baik juga ya kalau selalu ya. Kalau selalu ya. Ya sehingga tidak teredukasi dia. Benar. Bagusnya ya dia menjadi sebuah selingan ya. Sesekali indoor tempat ngajinya di ruangan. Kali kita keluar yuk gitu. Sebulan sekali lah paling enggak. Benar. Ya kan gitu. Ya dari awalnya mungkin pembinaannya yang traktir, besok-besok mungkin ya kesadaran di grup itu udah gimana nih kita nih biar bisa bareng-bareng gitu. Itu kan bisa saya dikomunikasikan gitu. Sehingga dengan begitu dia ada semacam rasa kebersamaan yang dia rasakan, sehingga dia bisa nempel dengan kegiatan pembinaan itu ya. Betul-betul bukan karena soal makan-makannya saja gitu. Iya. Oke Ustaz. Ya. Jadi itulah lika-liku dalam berdakwah. Jadi apa pesan kesannya atau minta wejangan dari Ustadz nih agar kita terus dalam pembinaan ini selalu semangat, dan ketika ngedrop boleh ngedrop, cuma jangan sampai luput dalam drop itu. Selalu kita balik lagi ingat ada tugas Allah yang Allah berikan. Gimana sih wejangannya? Ya, jadi bahwa ketika kita aktif mengajak orang pada kebaikan, ya katakanlah mendakwahkan orang lain begitu, atau kita ikut aktif dalam memberikan saham kontribusi pada proses ya pendidikan, pembinaan, ya pada jalan yang lebih baik buat diri kita maupun buat orang yang kita ajak itu. Intinya sih memang bagaimana kita menikmati jalan tersebut, dan kemudian ya, kita berupaya sedapat mungkin untuk selalu istiqomah, ya selalu tidak ada terpikir untuk kemudian surut ke belakang dari jalan dakwah tersebut gitu. Dengan apa? Ya dengan tadi terus menerus kita jadikan sebagai wadah kita beraktivitas, wadah kita berkegiatan. Ya tadi yang Bang Fadil bilang tuh, ya dengan kita aktif dalam kegiatan dakwah kita banyak mendapatkan kolega, banyak mendapatkan kemitraan hidup kita sehingga menjadi lebih dinamis, lebih bervariasi, up to date, ya terbuka peluang-peluang kehidupan yang berkah, tercerahkan mikiran kita karena kita sering berdialog, berdiskusi dengan banyak kalangan, ya, berinteraksi dengan banyak orang, ya, sambil meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, ya, dan itulah sesungguhnya yang ya, membuat kita insya Allah akan bisa menikmati aktivitas dakwah ini, termasuk proses pembinaan. Ya. Oke, teman-teman semua. Seperti itu. Isinya cukup mantap, daging semua nih, full daging. Jadi teman-teman, kalau mudah-mudahan ini juga jadi langkah
langkah jariah juga buat teman-teman, share video ini ke teman-teman agar teman-teman Semua ke itu bawah ya. iya, semangat semua terus Dan dengan video lain. ini. Oke, jangan lupa di komen, like dan subscribe. Terima kasih Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.